Dua boleh. Satu dari Pak Nazaruddin. Nah, ini dari kota semua nih. Yang satu lah dari Pak Meranti. Ini Meranti Pak ya? Nah, silakan Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan ini sangat menarik. Seolah saya pribadi Pak sudah mengikuti pelatihan hampir 1 minggu karena saya jarang pelatihan Pak. Masalah pengembangan pembelajaran yang kita lihat terutama masa pandemi ini Pak, materi yang disampaikan oleh guru, dan kita juga punya anak ya di rumah, ketiga-tiganya mengikuti semuanya daring, baik yang kuliah maupun yang masih tingkat LTP. Benar Pak, kalau dalam pengembangan ilmu itu bisa melalui itu Pak. Tapi bagaimana kita memadukan antara pengembangan pengetahuan dan pengembangan karakter dalam sistem pembelajaran daring. Sementara manusia itu kan harus berhubungan antara satu dengan lain, bertemu dengan temannya, bertemu dengan gurunya, baru terbentuk karakter anak tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita, tidak usahlah orang lain, anak kita, sehingga dalam pembelajaran yang sistem jarak jauh ini karakternya juga terbentuk. Itu yang pertama Pak, hanya 2 saja pertanyaan saya. Yang kedua, siapapun kita, baik guru maupun pengawas, itu kan yang pertama harus ada kerjasama dengan pihak yang mengambil kebijakan. Bagaimana cara kita menjemput kebijakan itu. Yang kedua, kami ini kan harus diasah Pak. Lembaga parang itu atau pisau itu kalau tidak diasah, walaupun dia tajam awalnya, dia akan tumpul kena alam. Itu sunnatullah Pak. Jadi ini tidak pertanyaan Pak, kami minta tolong gitu. Supaya kebijakan-kebijakan di pusat itu memang familiar Pak, dan itu merata. Tidak boleh hanya tertuju pada satu lembaga atau satu orang saja yang ada PDKT dengan atasan. Saya alhamdulillah sudah hampir 29 tahun Pak bertugas, pelatihan cuma sekali, yaitu prajabatan PNS. Jadi bagaimana saya mau tajam? Itu hanya pengalaman-pengalaman saja yang saya tularkan kepada guru saya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, saya pengawas madrasah dari Kabupaten Siak. Yang ingin saya tanyakan adalah dari yang telah Bapak paparkan tadi, mudah-mudahan ada komitmen kita bersama untuk memajukan madrasah menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Melihat yang Bapak jelaskan tadi bahwa hendaknya guru dan pengawas melakukan kreativitas yang bisa mampu mengembangkan peserta didik kita. Namun gini Pak, masalah administrasi Pak, administrasi ini kadang-kadang antara kebijakan yang Bapak paparkan tadi, kalau bisa guru berkreativitas sedemikian rupa, namun di sisi lain kadang-kadang guru itu dituntun untuk menyelesaikan administrasinya karena ada di situ tuntutan akreditasi madrasah. Jadi mohon kiranya yang punya kebijakan yaitu Bapak selaku di Kementerian Agama Pusat dan PNSM ini harus sinkron. Terutama di madrasah kita ketika akreditasi itu MIS selalu bermasalah. Ketika ditarik data oleh BAN itu biasanya error. Jadi alangkah banyak madrasah kita yang merasa dirugikan gara-gara
sistem emis yang kita punya itu yang bermasalah, Pak. Jadi sekali lagi hendaknya ada sinkronisasi antara kebijakan baik Kemendikbud maupun kementerian kita tentang pendidikan dengan Ban SM, karena tuntutannya nanti berbeda, Pak. Makanya pengawas ini harus ada Ibu. Besok kalau ketika kita mendampingi akreditasi madrasah, kita menuntut administrasi yang sedemikian rupa karena tuntutan akreditasi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama ini bagus sekali. Seperti tadi saya sampaikan bahwa aspek kognitif, aspek psikomotor, aspek values atau attitude, nilai itu penting. Dan itu harus mampu kita gali dari anak-anak itu holistik, Bapak Ibu. Selama ini kan kita menilainya satu-satu. Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu pada saat mau menilai aspek aspek psikomotor anak atau aspek values anak, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu nilainya sebenarnya apa? Coba menilainya gimana? Perubahan sikap bagaimana, Pak? Yang Bapak Ibu nilai gimana? Sikap yang bagaimana? Saat apa? Dari mana Pak Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa sikap anak pada orang tuanya sudah berubah? Ketika kita meminta sesuatu, ya, kalau dari rumah Pak ya, nah saya pondok sampai belum gerakan, nah ini sekarang begitu dia pulang, Iya, memang berubah. Iya, itu Bapak dari sisi orang tua. Kalau sekarang dari guru menilainya gimana? Yang saya tadi tanya guru. Kalau orang tua kualitatif. Biasanya guru menilainya pada saat kalau di kelas itu pada saat dia melakukan tugas rajinnya, kan gitu Pak ya. Kemudian tertibnya di kelas gitu kan. Sekarang hubungannya dengan topik yang dibahas oleh anak-anak itu sebenarnya realistis ya. Bisa jadi topik pertama, topik kedua, topik ketiga, aspek sikap yang dinilai kita ya tetap sama saja itu kan gitu Pak ya. Nah, karena apa?